yang bikin unik tuh tempatnya Mas itu sebenarnya tempat kerja juga ini yang dimana? Iya. Tempat kerja, tempat tinggal juga di sini. Ngomong nggak tapi kalau beli ikan? Saya yakin kebanyakan keepers yang udah beristri kalau beli ikan nggak ngomong pun nggak mungkin jujur. Ikan harga 1 juta bilangnya 500.000. Loh. Mau kemana? Mau ke rumahnya Asyut. Ngapain? Mau bikin video sidak. Oh, oke. Boleh nggak? Yoi. Jadi teman-teman, saya mau meluncur ke salah satu hobi yang cukup unik. Saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana kondisi tank yang ada di sana. Yuk, mari kita cus. Gak apa-apa belum kamu di rumah dulu. Gak boleh. Ayolah. Oke, dadah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Juang Sabil dari Prian Sabil. Dan sekarang saya mau ngobrol santai sama Mas siapa Mas? Yudi. Yudi. Biasa dipanggil Yud. Iyut, jadi panggilannya Mas Iyut. Sebenarnya kita udah kenal karena saya dulu sering potong rambut di sini dan nggak expect kalau ternyata di sini ada sekumpulan ikan-ikan yang dikontengin. Suka ikan itu sejak kapan? Kalau ikan itu ya sebenarnya udah lama sih ya. Awalnya kan mainnya cana. Cana. Awal-awal cana ya mungkin awal-awal Covid ya. Awal dari segala kegabutan. Ada orang yang hobi sepeda, ada orang yang hobi ikan dan lain sebagainya. Kebetulan waktu itu tertarik pelihara cana. Nah, cana sempat punya beberapa koleksi. Akhirnya keracunan sama predator kayak bebas, Oscar dan lain-lain. Dan sampai sekarang sempat juga ganti-ganti konsep ya, seperti apa ikan-ikan kecil, tembo, montius dan lain sebagainya juga suka. Akhirnya sekarang ya kayak gini, campur aduk. Tapi keren sih. Terakhir kesini kan yang dikontengin cuma yang predator toh. Yang atas ini yang tank. Ukuran berapa nih Mas? Yang atasnya? Yang atas 120, 120 lebar 50, tinggi 50. Lebar 50, tinggi 50. Yang bawah itu yang 100. 110 Mas. 110 ini ya? Iya, 110 itu. 110. Lebarnya juga sama. Oh, lebarnya sama. 50. Nah, yang awal kan tahu kan ini kan yang ada konten-konten predator itu. Iya, awalnya predator Mas. Cuma lama-kelamaan sering lihat di grup-grup, masuk ke grup ya tetap keracunan Mas. Akhirnya nambah koleksi, mulai ikan-ikan aquascape. Yowes, akhirnya nambah sampai jadi kayak gini. Kalau dari Mas Iyut sendiri untuk yang ini itu benar-benar suka nggak sama seleranya Mas Iyut sekarang? Oh iya, kalau ini udah ibaratnya udah finish ya. Udah finish. Keinginanku udah finish. Awalnya kan tank-tank polos biasa kecil di tank 1 meter ya. Terus koleksi nambah banyak, ikan tambah padat. Akhirnya cari referensi di YouTube, di grup-grup yang menginspirasi lah ya. Akhirnya tak campur-campur, setting ya ketemu settingan kayak gini. Mantap. Ini baru stabil bro, bening banget bro. Ini dari awal setting kebetulan udah itu, soalnya aku airnya nggak ganti Mas. Nggak ganti? Dari tank 1 meter itu, air tak pindah ke situ. Jadi aku nambah itu cuma beberapa jerigen ya, soalnya kan aku pakai air jerigen yang biasa buat masak kalau di Sidoarjo. Oh, kita kan sama-sama Sidoarjo, tapi kalau di sini Mas Iyut ngambilnya dari air itu yang dibeli di jerigen-jerigen Iya. itu. Soalnya ada sih juga beberapa keepers pakai air sumur ya. Air sumur, pakai air PDAM, cuma aku nggak berani. Lebih nggak pengen ada resiko ke depannya. Makanya pakai nggak apa-apa lah, pakai itu beli satu jerigen berapa 3.000 ya? 3.000-an lah, 3.000-an. Kalau kita ngomongin dunia perikanan ini kayaknya nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya Mas. Nyatanya saya dulu dari tank kecil, cana kecil-kecil, single tank semuanya pengen ganti, mulai punya tank 1 meter. Itu perasaan, aku kalau udah punya tank 1 meter puas hati ya. Ikan tambah besar, koleksi tambah banyak, ikan tambah padat, populasinya upgrade lagi 120. Mungkin ini udah upgrade yang terakhir kalau saya masih di sini ya. Oh iya, karena mungkin
posisi Iya, nggak ada ini ya, space-nya. kapasitasnya, Nah, space-nya. nggak ada space tempatnya. Yang bikin unik tuh kalau teman-teman tahu ya, tempatnya Mas itu sebenarnya tempat kerja juga ini yang gimana? Iya. Tempat kerja, tempat tinggal juga di sini. Makanya itu. Jadi minimalis ya. Saya tata sedemikian rupa dulu awal-awal setting tempat itu ya bolak-balik Mas. Coba di Angel sini, di Angel sana. Betul. Ya nemu paling pas ya kayak gini ya. Jadi lebih. Makanya gini udah mentok nggak bisa nambah tank lagi nih. Iya, kayaknya udah kalau ditambahin malah kayak apa kalau istilah Jawanya sumpek Iya, terlalu sumpek ya. risik. Iya. Mending kayak gini sih, maksudnya sama kondisi tempat nggak sampai ngerusak lah. Berarti kan kalau misalnya nih hobi udah ke hati ya, berarti kan secara personal Mas itu udah suka. Istri suka nggak? Kalau istri tergantung moodnya dia. Oh, tergantung moodnya. Tergantung moodnya. Kadang ya tetap ngomel-ngomel ada sih namanya wanita yang dimengerti ya. Iya. Ngomong nggak tahu kalau beli kan? Saya yakin kebanyakan keepers yang udah beristri kalau beli ikan nggak ngomong pun nggak mungkin jujur. Ikan harga 1 juta bilangnya 500.000. Maaf ya, keeper semuanya terwakili oleh saya ya. Ini bisa saya contoh nih ke depan ini kayaknya. Kok kayaknya seru ya, ada kaviar set body, terus ada RFF. Kalau yang ikan warna-warni apa nih, Mas? Ikan apa nih? Kalau sekarang saya lagi tertarik gitu Mas, ngumpulin ikan-ikan rainbow. Ini saya harus banyak belajar nih masalah ikan-ikan kayak gini. Iya, saya juga baru tahu. Pertama kan kalau yang umum di Sidoarjo kebanyakan rainbow itu cuma bosemani sama matologi. Ternyata jenisnya banyak sekali. Dan harga yang mulai harga murah sampai harga Up semua. up semua ya ada ikan-ikan rare-nya. Oh, ke depannya nih, kira-kira Mas Yud bakal stay nggak sama hobi ini? Apa nanti bakal ada rencana pensiun dini atau Kalau gimana? pensiun dini sepertinya enggak. Enggak. Justru kedepannya ya Mas ya. Saya ada pikiran untuk hari tua kan sebenarnya profesi saya yang utama ini kan potong rambut ya. Ya, barber ini. Potong rambut, barber. Walaupun ini skill jangka panjang sampai tua bisa itu, tapi kayak kalau udah tua itu udah nggak masuk lagi gitu loh. Oh, buat iya, buat iya, iya. buat bekerja. Ya. Pengennya punya kios kecil-kecilan. Kalau mungkin bisa diwujudkan yang besar sekalian. Amin. Kan. Pengennya sih seperti itu ya. Dari awal memang pakai filtrasinya itu top filter memang. Top filter ya. Nggak pernah berubah ini. Nggak pernah. Dari dulu top filter ya. Jadi emang kalau ngomongin tentang filtrasi ternyata berbagai penghobi itu juga punya selera masing-masing. Selera masing-masing Mas. Dan tergantung pengalaman masing-masing juga. Soalnya kadang temen-temen tuh masih banyak yang mendebatkan. Kayak, wah, Apa itu? yang bagus tuh Sam, yang bagus tuh top. Tapi setelah saya pikir-pikir juga, kok kayaknya balik ke selera dan kecocokan juga. Iya, kecocokan. Artinya itu, Mas Priyo atau Mas Priyo nggak? Ya. Itu kan punya Sam tuh. Tapi nggak sejernih ini kan. Bukan berarti Samnya artinya jelek loh ya. Iya. Mungkin settingannya belum pas sama kondisi air dan lain-lain. Ya, kalau masalah seperti itu kembali ke kipersnya masing-masing Mas ya. Benar. Seperti pelihara ikan. Kalau aku media filter harus yang bagus, harus pakai harus pakai sebagainya. Padahal yang murah harga receh pun dan kualitas bagus juga banyak Mas. Ya. Contoh kayak batu apung, udah istimewa itu dah. Sama sih kita kayaknya isinya. Ya. Selain itu kalau menurut saya sam filter aja, sesuaikan dengan tempat saya, terlalu makan space. Coba ini yang atas filter tank besar ya. Kalau bawahnya dipakai sam filter, nggak ada ini predator di bawah ini. Nggak ada ini. Tapi dengan top filter ini jadi ada 2 tank gede, terus ada tank sedengan sama tank kecil ini. Kayak punya sampai dulu kan aku pernah nggak sempet itu kayak ragu. Nggak percaya. Tank sebesar itu berapa? 170 ya? 175 kali 70 kali 60. Itu udah lumayan besar loh. Filtrasi cuma pakai talang. Masa Mas cuma pakai talang? Harus ngecek langsung ini Mas. Ayo. Belum pernah ya? Belum pernah ke sana. Harus main. Selama upgrade tank yang besar itu belum pernah ke sana. Harus main. Tahu nggak ada yang dari Kediri Mas?
pengen tahu beneran pakai top filter, soalnya kan ada kain hitam tuh, dipikir di situ ada samnya. Akhirnya dia dari Kediri sama istrinya main ke rumah, membuktikan bahwa tank saya itu nggak pakai sam. Nah iya, ternyata cukup pakai talang yang standar ya. Kan ada talang yang besar itu, berapa ini tuh? Itu lupa sih ukurannya, cuma aku waktu itu pesen pokoknya tank saya itu ukurannya segini. Ya udah langsung wis 200.000 waktu itu belinya. Dan requestnya saya ngasih 2 output, lubang output ini buat top filternya itu Besarnya berapa? 3/4. Dua-duanya 3/4. 3/4 semua. Jadi mungkin dari efek wet dry juga sama nggak banyak sekat ya. Pompa saya kan juga kenceng tuh. Yang awal malah 5.000 liter. Nggak pernah luber ya? Nggak pernah. Kita bakal ngobrol panjang lebar nanti kalau udah makin banyak temennya Mas. Mungkin kalau sama kipas-kipas yang lain. Oh boleh, makanya saya mau mancing nih dari Mas Yud ini, kira-kira bakal banyak nggak ya di kota Sidoarjo sama kota-kota lain. Mudah-mudahan rating sama viewernya sama semakin banyak. Amin. Yang penting sih esensinya dapet sih Mas. Jadi kayak sambatan kita sebagai keepers ya. Apalagi yang kelihatan nih harga bebas, nah, itu segera stabil dengan adanya orang-orang yang menggeluti hobi ini itu bisa paham nih bahwa hobi ini tuh harus dicintai, disayangi, dan jangan dimurah-murahin. Penghobi dan keepers itu macamnya banyak. Ya ada orang koleksi, tapi juga jual beli. Oh iya benar. Ada yang benar-benar di situ kolektor. Kalau kolektor kan biasanya yang di keep ikan-ikan yang rare-rare gitu ya. Ada yang di situ benar-benar pecinta. Jadi walaupun ikan sejelek apapun nanti dirawat jadi bagus. Nah seperti itu kan. Yang bikin hancur itu malah orang-orang itu Mas. Di grup-grup itu lah. Dia baru lihat temennya punya ikan koleksi bagus ya, pengen. Akhirnya tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan langsung. Mungkin juga musisi yang punya uang, akhirnya beli ikan. Ternyata merawat ikan susah ya. Akhirnya mulai mengeluh, dijual murah. Banyak soalnya kayak gitu Mas. Mungkin waktu ngejualnya juga nggak silent ya, langsung ditodong gitu harganya. Itu sih. Akhirnya orang-orang yang awam nggak bisa menelan dengan baik tuh informasinya. Oh, di sana lo murah, padahal itu BU. Iya. Akhirnya kan banyak tuh Mas. Orang-orang seller sing ibaratnya pemain lama, harganya hancur gara-gara orang awam itu. Fenomena harga perikanan. Bahkan sekarang teman-teman keepers itu Mas, yang pemain-pemain lama biasanya jual-jual ikan bisa harga tinggi. Maksudnya harga tinggi memang pasaran dari awal sebenarnya segitu ya. Tapi hancur gara-gara itu, gara-gara keepers baru, orang jual BU kayak gitu-gitu, banyak yang mengeluh Mas. Itu ya. Bahkan seakan-akan pengen pensiun dari dunia perikanan. Akhirnya men-trigger hal-hal yang malah negatif ya. Semoga sih bisa kembali pulih sih. Sekarang kalau misalnya saya mikirin kayak gitu malah nggak jadi kiper saya. Akhirnya udahlah dinikmatin aja. Tapi sebenarnya untuk yang keepers kayak kita ya, bukannya jual beli ya. Saya pribadi ya. Kadang menguntungkan Mas. Menguntungkannya gimana? Mas pengen ikan, uangnya budgetnya cuma sedikit gitu ya. Ada orang jual BU. Nah, kadang untungnya di situ, tapi ya tetap kayak gitu merusak harga. Benar. Tapi memang nggak munafik juga sih kalau ada ikan murah saya juga mau. Bahkan itu yang dicari ya. Benar. Soalnya kayak nemu gitu loh. Kayak nemu ini kok dijual. Ada kebanggaan tersendiri ya. Benar. Yang penting sih kalau kita dari awal udah meniatkan hobi ini untuk melengkapi kehidupan kita yang lebih berbahagia ya, kayaknya masih lebih masuk akal sih Mas. Kalau aku sih sebenarnya emang itu Mas tujuannya, untuk membahagiakan diri sendiri. Karena kan kita pernah ya kerja seharian, butuh hiburan apa, ya benar ada anak istri ya. Tapi kan nggak munafik, perlu hiburan yang lain. Kalau mungkin ada hobi yang bisa dikerjakan dan juga tidak buang-buang waktu, ya wes main ikan. Benar. Soalnya kadang kita sebagai pria-pria sejati ini butuh me time. Walaupun kadang ada apa ya, dari istri itu ada sedikit omelan-omelan ya, nggak apa-apa lah, mungkin ini lika-likunya keepers. Tapi lama-lama sama itu Mas, istriku ya kayak gitu. Tapi lama-lama ya. Tapi kadang mereka juga bisa ngerti Mas, ketika kita punya ikan dirawat dengan sepenuh hati, ternyata ikannya jadi bagus, dari
dari progres kita ikannya belinya murah, akhirnya ketika udah bagus jual harganya tinggi. Nah, ketika istri tahu sebenarnya mereka juga seneng loh, ternyata ada nilai jualnya ya. Jadi artinya kayak investasi gitu. Semacam investasi. Ketika kita udah ngomongin hobi ini, memang alasan utamanya harus bisa mendamaikan kita sih. Iya. Tidak dipungkiri Mas, gara-gara ikan saya jadi kenal Mas Iyut, kenal siapapun lagi. Itu salah satu Plusnya, positifnya. Temennya banyak. benar. Awalnya ya di Sidoarjo Mas, saya kenal siapa ini. Dulu awal-awal kenal itu pas beli ikan ya. Belikan. Sekarang kalau kalian baru memulai, jangan pesimis karena proses itu akan selalu terjadi masing-masing gitu. Iya, betul. Kalau misalnya gagal ya dicoba lagi. Coba lagi. Kalau tanknya butek ya dicoba lagi. Pokoknya jangan terpatok lah, kayak misalnya kita ngobrol ini jadiin salah satu observasi kalian juga sih, referensi gitu. Mungkin bisa lihat channel-channel lain. Oh iya, mungkin saya harus risetnya seperti ini, seperti itu. Nah kalau misalnya dipukul rata, nanti nggak ketemu-ketemu. Kalau saya pribadi ya, merawat ikan itu benar-benar sepenuh hati. Sepenuh hati dalam arti dari perawatan maintenance-nya, dari filtrasinya semuanya benar-benar dirawat. Terutama di masalah pakan itu menghabiskan budget yang lumayan. Apalagi pakai udang, lele, itu kan makan uang semua itu. Benar, itu masih ngomongin makan, Nah. belum ngomongin listrik gitu. Supaya dihargai lah, supaya dihargai. Jadi ketika se-BU-BU-nya kita jangan sampai jual itu di bawah harga pasaran. Karena Benar. itu merusak hobi kita sendiri sebenarnya ya. Baik, kayaknya udah cukup nih saya ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Mas Iyut. Mungkin next bisa disambung lagi dengan obrolan yang lebih seru. Jadi kalau pengen main ke Mas Iyut, pengen lihat Mau tanknya, silakan. bisa ya Mas Iyut ya? Bisa sekali. Nah, Onel Barbershop nanti kasih ininya, linknya juga. Untuk sekedar tanya-tanya, ngobrol-ngobrol masalah perawatan ikan, tukar pengalaman, tukar pemikiran dan lain sebagainya. Mau beli ikan yang cocok, mau Nah. nggak cocok kita lepas. Sekalian potong rambut juga. Menambah silaturahmi yang baik ya Mas ya. Semoga kita juga langgeng nih pertemanannya. Amin, amin. Jangan sampai putus gara-gara harga B1. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram dari Perang Sabil. Dan saya Juang Sabil pamit undur diri. Kemudian ada Mas Saya Yud Capster. Yud Capster atau Mas Yudi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.